Mau ada 100 partai, mau ada 1000 partai, nggak akan ngaruh ke rakyat ini kalau memang yang penting jabatan, yang penting kekuasaan, yang penting kursi, yang penting menang. Nggak ada satu titik pun untuk tujuan rakyat, nggak akan ada hasil gitu. Walaupun di mana-mana para politisi, di mana-mana ngomongnya pasti rakyat lah, suara rakyat, inspirasi rakyat gitu ya, membantu rakyat gitu ya, mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi. Tapi berantas korupsi lah, ini udah berapa kali pilpres, sudah berapa kali ganti presiden, korupsinya masih ada, masih gendut ya, masih bengkak, malah nggak ada takut-takutnya gitu. Malah masa tahanan yang dipotong, bukan potong kepala, potong tangan, bukan, masa tahanan yang dipotong kalau di Indonesia. Makanya nggak ada efek jerah bagi koruptor. Sekarang sudah ada berapa partai? Sekarang 2024 sudah ada berapa partai? Korupsinya gimana? Kemiskinannya gimana? Mudah-mudahan tetap memprioritaskan mengurus rakyat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan benar-benar terjadi untuk mengurus rakyat, bukan hanya mengurus partai ya. Setiap 5 tahunan, setiap pemilihan, suara rakyat paling laku tuh. Pokoknya serba rakyat, pokoknya 5 tahun sekali, pokoknya serba rakyat. Tapi setelah itu serba kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan berikutnya sesudah bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan yang berkah, selalu dalam lindungan Allah, selalu Allah berikan kita rezeki yang barokah, yang berkah. Allah lindungi rumah tangga kita, Allah lindungi keluarga kita, Allah berikan semua apa yang kita butuhkan, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, para penonton setia YouTube channel Bloko Soto Channel ataupun yang Gus Nur 13 official. Hari ini hari Selasa ya, kalau tidak salah. Hari Rabu, teman. Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, di mana yang detik ini, di mana video ini kita ambil, sedang digelar acara gugatan perdana di MK terkait Pilpres 2024. Tapi video ini tidak akan membahas itu teman-teman, tidak akan membahas kabar MK, Anies, Prabowo dan segala macam, karena sambil kita menunggu perkembangan berita dari hasil sidang yang perdana hari ini. Tapi sekarang saya akan membahas tentang Ganjar, ya, salah satu capres dari 03. Ganjar klaim dapat tawaran menteri di kabinet Prabowo. Ini saya bacakan berita dari portal CNN Indonesia, jadi sudah valid ya, tidak hoax, tidak berita bohong. Jadi menurut saya mungkin ya Pak Prabowo sedang melakukan salah satu jurus pamungkasnya dari Jokowi, yang dimana biasanya lawan politik atau lawan debat atau siapapun yang mengkritik keras terhadap Jokowi diberikan jabatan oleh Jokowi yang akhirnya melempem, diam ya, tidak ada kritik yang keras lagi dari orang itu. Apakah ini ditiru oleh Prabowo? Bagaimana teman-teman? Langsung saja saya bacakan. Ganjar klaim dapat tawaran menteri di kabinet Prabowo dari CNN Indonesia. Baru hari ini juga dipublish nih teman-teman. Hari Rabu 27 Maret 2024 pukul 6.59 jam 7 pagi tadi. Saya bacakan. Jakarta, CNN Indonesia. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim ditawari masuk dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, walaupun sekarang masih digelar sidang di MK teman-teman ya. Ganjar mengaku telah menolak
tawaran tersebut dan lebih memilih berada di luar pemerintahan jika putusan MK tak mengubah ketetapan KPU. Wih, mantap. Jadi kalau hasil dari MK itu tetap tidak merubah hasil dari KPU, yaitu memenangkan 02 Prabowo Gibran, jadi jadi Ganjar memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan atau yang biasa kita sebut oposisi mungkin ya teman-teman. Saya sampaikan terima kasih lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih, dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan, bukan saya. Tidak fair, kata Ganjar di Jakarta Selasa 26 Maret kemarin. Politikus PDIP itu yakin berada di luar pemerintahan adalah keputusan yang tepat. Dia juga menyarankan agar posisi di kabinet ditawarkan kepada pihak yang selama ini membantu pemenangan Prabowo Gibran. Jadi semua ya agak semua lah, mungkin beberapa posisi jabatan itu menurut Pak Ganjar diberikan saja kepada orang-orang yang sudah mendukung atau yang sudah memenangkan 02 yaitu Prabowo Gibran, entah itu tim suksesnya lah, entah itu siapa yang terserah lah, pokoknya bukan lawan politiknya, bukan Anies, bukan Ganjar, bukan Muhaimin, bukan Mahfud, tapi bukan lawan politiknya lah istilahnya, tapi tim suksesnya yang sudah membantu pemenangan 02 menurut Pak Ganjar seperti itu. Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik, karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan, katanya Pak Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku akan kembali menjadi rakyat biasa setelah MK mengumumkan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang dijadwalkan digelar pada 22 April mendatang. Berarti hasil putusan tanggal 22 April mendatang. Bersama para relawan, Ganjar berniat melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan. Dia juga memberi pesan kepada relawan dan pemerintahan yang akan datang bahwa apapun keputusan MK merupakan takdir Tuhan. Namun, dirinya tetap akan bersama rakyat. Tapi takdir Allah sudah tentukan. Maka ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat sehingga siapapun yang ditetapkan oleh KPU dan itu menang. Oktober dia dilantik katanya. Yang dimaksud mungkin Prabowo Gibran teman-teman. Nah ini dari Pak Ganjar nih yang sudah ditawari menteri ya, kursi menteri dari Pak Prabowo. Sedangkan di portal lain, di sisi lain ada yang menarik juga dan dipublis hari ini juga tadi jam 5.40 dari CNN juga teman-teman. Judulnya ya mantap lah, silakan ya saya bacakan. Judulnya Andi Arief ramal politik 2029. Anies bisa buat partai, Ganjar melemah. CNN Jakarta CNN Indonesia. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief memprediksi soal peta politik pada tahun 2029 mendatang. Ia menyinggung sejumlah tokoh yang turut berkontestasi di Pilpres 2024. 01 Anies Muhaimin, 02 Prabowo Gibran, 03 Ganjar Mahfud. Andi mengatakan usai calon presiden Anies Baswedan masih 54 tahun saat ini, usia mungkin maksudnya ya. Andi mengatakan usia calon presiden Anies Baswedan masih 54 tahun saat ini. Menurutnya dengan usia tersebut Anies masih bisa mendirikan partai politik dan kembali maju dalam Pilpres 2029.
Usia Anies Baswedan saat ini 54 tahun. Pada tahun 2029 masih di bawah 60 tahun. Masih sempat untuk mendirikan partai politik untuk bersaing dalam Pileg mendatang. Lalu bersaing di usia 65 tahun Pilpres. Kata Andi dalam keterangan tertulis Selasa 26 Maret kemarin. Tapi menurut saya sendiri, dan saya mengutip apa yang kata Gus Nur ucapkan, apa yang sudah pernah Gus Nur katakan di mana-mana di YouTube beliau, bahwa solusi bangsa ini bukan partai, solusi bangsa ini bukan memperbanyak partai. Mau ada 100 partai, mau ada 1000 partai, nggak akan ngaruh ke rakyat ini kalau memang semua sifat atau komposisi karakter partainya sama gitu, mementingkan kursi saja, mementingkan pangkat aja, yang penting jabatan, yang penting kekuasaan, yang penting kursi, yang penting menang. 1000 partai kalau emang konsep apa ya, pondasinya lah ya, pondasi partainya yang penting kursi lah, yang penting jabatan lah, yang penting kekuasaan, yang penting menang, nggak ada satu titik pun untuk tujuan rakyat, nggak akan ada hasil gitu. Walaupun di mana-mana para politisi, di mana-mana ngomongnya pasti rakyat lah, suara rakyat, inspirasi rakyat, gitu ya, membantu rakyat gitu ya, mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi. Tapi udah berapa tahun masih nggak ada reality yang terbukti, masih belum ada bukti-bukti yang konkret terkait itu. Ya, mengentas kemiskinan. Justru kalau nggak salah saya tadi sempat baca Indonesia termasuk 100 negara termiskin di dunia. Coba saya langsung searching ya, Indonesia 100 termiskin. Nah ini 30 September 2022 tadi. RI masuk 100 negara paling miskin di dunia. Nah gimana? Gembar-gembornya para parpol, para partai politik mengantas kemiskinan lah, berantas korupsi lah. Ini udah berapa kali pilpres, sudah berapa kali ganti presiden, korupsinya masih ada, masih gendut ya, masih bengkak malah, nggak ada takut-takutnya gitu. Malah masa tahanan yang dipotong, bukan potong kepala, potong tangan, bukan, masa tahanan yang dipotong kalau di Indonesia. Makanya nggak ada efek jera bagi koruptor. Sekarang sudah ada berapa partai? Sekarang 2024 sudah ada berapa partai? Korupsinya gimana? Gimana? Kemiskinannya gimana? Begitu teman-teman ya. Gimana? Sepakat nggak menurut saya nih? Jadi saya lanjut lagi supaya nggak melebar kemana-mana. Jadi kata Pak Andi seperti itu. Lanjut lagi, pasangan Anies, yakni Muhaimin Iskandar, menurut dia sudah punya modal sekitar 11% untuk bersaing di 2029. Andi turut menyinggung soal capaian suara Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada pemilu 2024. AHY, ketua partai termuda dalam pemilu yang mampu mendapat dukungan rakyat lebih dari 11 juta. Untuk sementara demikian, mungkin Caimin juga relatif muda saat memimpin, pernah partainya PKB tembus di atas 10 juta, katanya, kata Pak Arief ini. Sementara itu kok Pak Arief sih? Pak Andi Arief. Sementara itu, Andi memprediksi calon Presiden Ganjar Pranowo masih bisa bersaing di 2029. Namun, dalam kondisi berbeda dengan 2024 karena raihan suara PDIP yang tidak bisa mengusung calon sendiri. PDIP sudah tak bisa mencalonkan sendiri. Daya tawar Ganjar melemah, katanya. Menurutnya ke depan tidak akan ada lagi partai yang sombong. Andi menyinggung pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal tidak akan bekerja sama dengan Demokrat dan PKS. Kalau masih sombong, nanti bisa-bisa nggak dapat koalisi di 2029. Kekuatan 17% harus membuat introspeksi besar, ujarnya. Andi berpandangan sistem politik dan kepartaian sampai 2029 akan menarik. Sebab partai-partai saling membutuhkan untuk membangun kepentingan bersama di 2029. Kepentingan bersama di 2029.
Tidak ada yang dominan dan merasa kuat sendiri. Mudah-mudahan tetap memprioritaskan mengurus rakyat. Mudah-mudahan tetap memprioritaskan mengurus rakyat. Mudah-mudahan tetap memprioritaskan mengurus rakyat. Jadi mudah-mudahan tetap memprioritaskan mengurus rakyat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan benar-benar terjadi untuk mengurus rakyat, bukan hanya mengurus partai ya. Jadi KPU sebelumnya menetapkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 dalam satu putaran, mengalahkan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Mereka memperoleh 96.214.691 suara sah. Prabowo Gibran unggul di 36 dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Pasangan ini juga menang di luar negeri. Seperti itu teman-teman ulasan dari saya membacakan berita CNN Indonesia ini. Ada dua portal, berarti ada dua materi. Yang pertama tadi, Ganjar klaim dapat tawaran menteri di kabinet Prabowo, sementara Andi Arief meramal politik 2029 Anies bisa berpartai dengan Ganjar melemah. Tapi yang saya garis bawahi, menurut saya sebagai orang awam yang nggak terlalu paham politik, fungsi partai itu apa sih sebenarnya? Setiap 5 tahunan, setiap pemilihan, suara rakyat paling laku tuh. Ngurus rakyat lah, inspirasi rakyat lah, dukungan rakyat lah, memprioritaskan rakyat lah. Gitu ya. Membagian rakyat lah, memakmurkan rakyat lah, mensejahterakan rakyat lah, mengemban amanah rakyat lah gitu ya. Pokoknya serba rakyat pokoknya. 5 tahun sekali pokoknya serba rakyat. Tapi setelah itu serba kepentingan. Bener nggak teman-teman menurut saya ini? Coba teman-teman boleh komentar di bawah gimana pandangan teman-teman semua terkait politik 2024 sekarang dan mungkin politik tahun 2029. Cukup sekian untuk video kali ini, hari ini. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Salam kenal. Saya Muhammad Munjiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.